untuk kita semua. Kesempatan kali ini bersama dengan saya, Suci Akmanti, kita akan belajar bersama-sama tentang pemeriksaan sistem persyarafan. Adapun pemeriksaan sistem persyarafan adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kepada pasien, baik itu melalui wawancara, melalui pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan diagnostik, untuk mengumpulkan data yang nantinya bisa kita gunakan untuk melakukan perencanaan atau intervensi pada pasien. Prosedur ini bisa kita lakukan pada pasien baru ataupun pasien yang mengalami gangguan sistem persyarafan. Bagaimanakah prosedurnya? Prosedurnya dimulai dari fase prainteraksi. Kita akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Kita siapkan dokumennya ya. Baik, kita melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tahu, kita akan mencuci tangan kita. Baru kita akan siapkan peralatannya. Peralatan yang dibutuhkan ada alat untuk tes tanda-tanda vital, kemudian kita butuh sarung tangan, kemudian kita butuh stetoskop, dan juga kita butuh refleks hammer. Nah, sebelum kita ke tempat pasien, masker dan sarung tangan wajib kita pakai untuk alat pelindung diri kita. Oke, kita sudah siap untuk melakukan pemeriksaan pada pasien dengan gangguan sistem persyarafan. Mari kita akan mulai. Baik, selamat pagi Ibu. Mohon maaf saya bicara dengan Ibu siapa ya? Dengan Bu Yani, suster. Ibu Yani? Ya. Ya. Oke, Ibu Yani, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tanti. Hari ini saya akan melakukan pengkajian pada sistem persyarafan yang digunakan untuk mendapatkan data-data terkait dengan masalah yang Ibu alami. Ya, adapun prosedurnya nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan keluhan yang Ibu alami, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dan juga nanti kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan tambahan seperti misalnya ronsen atau CT scan kepala. Begitu ya Bu ya? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Enggak ada, suster. Enggak ada. Baik, sebelumnya saya klarifikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Nama lengkap Ibu siapa ya? Yani Suyati. Yani Suyati. Oke, tempat tinggalnya di mana ya Bu ya? Di Temanggung. Temanggung. Ya, bisa tahu alamat lengkapnya? Ya, di Selopampang. Selopampang Temanggung. Oke. Kemudian pekerjaannya apa Bu? Masak apa? Saya IRT, Bu. Ibu rumah tangga nih? Iya. Ibu rumah tangga. Tanggal lahirnya Bu? 26 Agustus 26 Agustus 1980. 1980. Berarti 40. Kemudian pendidikan terakhir apa ya Bu ya? SMP. SMP. Ya. Baik. Apa yang Ibu rasakan hari ini? Pusing, Mbak. Pusing? Iya. Pusingnya seperti apa? Pusingnya nyut-nyutan, kadang juga muter juga, Bu. Muter? Pusing nyut-nyutan? Ya, kalau misalnya dinilai ada angka 1 sampai 10. Ya, angka 1 itu pusing yang ringan, yang ke 10 itu sampai yang berat. Kira-kira ada di angka berapa? Ya,
6, 7 itu. Di sekitar angka 6 dan 7. Iya, pusing. Oke. Selain itu ada keluhan lain? Mual. Mual. Ya, ada yang lain? Sempat muntah tidak? Kemarin enggak, mual aja. Ya. Ada. Oke. Kemudian ada keluhan seperti semutan, kemudian bicaranya jadi berbeda, seperti ada bicara pelo, ada kaku di bagian punggung sini, apa enggak? Enggak, suster, cuma pusing sama mual aja, nggak sembuh-sembuh ini. Pusing sama mual sudah berapa hari? Sudah 3 hari sekarang. Sudah 3 hari. Iya. Baik. Awalnya merasa pusing itu bagaimana ceritanya? Awalnya itu saya itu kan habis dari kamar mandi, Ya. terus saya itu kepleset, terus kepala saya saya jatuh toh, terus aku perasaan bentur di dinding kamar mandi, terus habis itu langsung mual-mual sama pusing. Oh, terus ketika ibu mengalami mual dan pusing itu apa yang dilakukan? Saya itu dulu minta tolong manggil anak saya. Terus habis itu saya minta tolong anak saya untuk beri obat di warung. Obat apa yang diminum? Itu obat pusing, bilangnya beli obat pusing di warung. Hanya itu, Iya. tidak minum obat yang lain? Enggak. Tidak periksa di mana-mana? Enggak. Saya mikirnya mumet pusing-pusing biasa. Oke. Oh ya. Kalau dulu pernah merasakan pusing seperti ini atau baru kali ini? Baru kali ini, Oh Ustaz. ya. Dulu pernah minum obat sebelum sakit ini ya? Pernah sering konsumsi obat-obat yang rutin diminum setiap hari atau tidak? Enggak ada. Tidak. Ya, misalnya obat anti nyeri dan sebagainya enggak ya dulu sebelum sakit ini ya? Enggak. Oke. Dulu pernah pusing seperti ini? Enggak pernah. Baru pertama kali ya? kali. Pusing seperti ini ya? Iya. Ada masalah di penglihatannya? Iya, saya ini minus. Oh ya, minus berapa ya Mbak ya? Kalau sudah lama, kalau periksanya itu kalau dulu 1,5. 1,5. Iya. Setelah Mbak siapa ini? Mbak Yani, setelah Mbak Yani jatuh, apakah ada perubahan dari penglihatannya? Menjadi kabur, tambah kabur gitu? Enggak. Bagaimana dengan fungsi pendengarannya? Masih bisa mencium sesuatu dengan baik, bau-bauan? Masih. Adakah masih bisa merasakan bagian lidahnya rasa manis, pahit, kayak gitu bisa merasakan? Bisa, cuma mual aja. Cuma mual. Oke. Kemudian kalau disentuh dan sebagainya terasa nggak ada mati rasa di bagian tubuhnya? Nggak ada, masih terasa. Masih terasa. Ya. Kemarin jatuh. Ini jatuh yang keberapa? Jatuh yang pertama kali. Dulu belum pernah jatuh. Belum. Nggak ada riwayat kecelakaan dan sebagainya. Nggak ada. Jatuh kok sampai punggungnya atau jatuh duduk gitu nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Punya riwayat penyakit gula atau darah tinggi? Nggak ada. Nggak ada. Dari keluarga ada? Dari keluarga nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak punya penyakit tumor ya? Tumor nggak ada. Baik. Kalau begitu, kurang lebih apa yang saya tanyakan saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian tubuh dari Mbak Yani ini. Mari bisa menuju ke tempat tidur yang ada di sebelah sini. Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mahasiswa semua, untuk prosedur pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik head to toe, di mana pemeriksaan fisik head to toe ini sudah dilakukan di semester sebelumnya, sehingga saya tidak akan membuatkan videonya. Kemudian juga pemeriksaan yang berkaitan dengan sistem saraf, seperti pemeriksaan 12 saraf kranial, pemeriksaan refleks
patologis untuk mengetahui rangsangan pada saraf menial dan sebagainya. Nah, untuk prosedur-prosedur pemeriksaan fisik yang tadi saya sebutkan, pemeriksaan yang kaitannya dengan pemeriksaan saraf akan dipelajari di video selanjutnya. Jadi, untuk ini akan saya prememorikan. Saya periksa terlebih dahulu ya, Bu ya. Ya, Kristen. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan diagnostik. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh Ibu. Selanjutnya, Ibu akan saya hantarkan ke ruang untuk CT scan untuk menjalani CT scan kepala untuk mengetahui ada masalah atau tidak di bagian kepala Ibu. Berkaitan dengan masalah yang Ibu alami, Ibu pernah jatuh dan kepalanya terbentur. Begitu Ibu? Saya akan ambilkan kursi rodanya terlebih dahulu. Ya, Ibu ya. Saya selesai melakukan pemeriksaan diagnostik, sekarang saya akan melakukan fase terminasi. Baik Ibu, bagaimana perasaannya setelah tadi diperiksa? Apakah Ibu masih merasa pusing? Masih, Kristen. Masih? Ya, saya sudah selesai melakukan pengkajian. Nanti hasil selanjutnya adalah menunggu hasil dari CT scan kepala. Ada tidak masalah di bagian kepala Ibu karena pernah terbentur. Nanti kalau hasil CT scan kepalanya sudah jadi, akan saya beritahu. Dan untuk itu, sementara ini Ibu harap tetap tidur dulu di tempat, dan nanti sekitar 15 menit lagi saya akan datang ke sini untuk memberikan oksigen pada Ibu sesuai dengan perintah dokter. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Baik, selanjutnya kita akan mencuci tangan kita dan kemudian kita melakukan dokumentasi. Oke, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pengkajian pada pasien dengan gangguan sistem persyarafan, dan selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian saya akan mendokumentasikan hasil pengkajian saya. Dokumentasi. Hari ini tanggal 22 Desember tahun 2020, saya telah melakukan pengkajian sistem persyarafan pada Ibu Yai. Tanda tangan, nama telah. Ya, demikian prosedur pengkajian pada sistem persyarafan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.